Kita sering mendengar suara tokek seperti ini di malam hari. Sebagian dari Anda tentu pernah menghitung jumlah suara tokek yang tiba-tiba berbunyi. Nyaring memecah malam sekaligus mampu membuat bulu kuduk berdiri. Memang, reptil yang banyak dijumpai merayap di tembok rumah dan hutan belantara ini menyimpan sebuah misteri. Bagi sebagian masyarakat, suara tokek tak sekedar pengantar lelap. Lebih jauh lagi, ganjil genap jumlah bunyi tokek konon mampu meramalkan kejadian tertentu bagi si empunya rumah. Ramalan itu disebut-sebut berupa hoki tak terhingga atau justru malapetaka. Benarkah demikian? Pemirsa, inilah Misteripedia Ganjil Genap Suara Tokek versi on the spot. Tokek atau cicak besar bernama lain gecko. Persebaran habitatnya hampir merata di seluruh dunia. Di Inggris orang menyebutnya taktu. Di tanah Sunda bernama tokok. Sedangkan di Jawa disebut tekek. Umumnya sebagian masyarakat Indonesia sering mengaitkan tokek dengan kejadian-kejadian bersifat magis. Memang tak semua orang nyaman dengan bentuknya yang tak bersahabat. Memiliki bintik warna merah besar di punggung dengan rupa-rupa warna kulit, seperti abu-abu kebiruan hingga corak kecoklatan. Konon, jika melihat atau mendengar suara tokek berbunyi sangat kencang tanpa henti, itu pertanda datangnya makhluk tak kasat mata. Bahkan ada pula yang menghubungkan tokek dengan jelmaan sebuah laku sihir. Bukan sebuah rahasia, tokek berharga mahal dan dijadikan komoditas untuk dijual ke luar negeri. Keadaan ini tentu semakin memantapkan stigma magis seekor tokek yang dikaitkan juga sebagai keturunan naga sekaligus penolak bala. Konon, bagian lidah tokek mengandung zat yang bisa melawan virus HIV. Penyakit mematikan itu menyerang sistem imun tubuh tanpa ada obat medis yang mampu mengatasinya. Ramuan tradisional tokek dipercaya juga sebagai obat paling mujarab untuk keperluan segala penyembuhan. Beberapa bagian tubuh tokek dipercaya mengandung senyawa yang mampu mereduksi penyakit gatal hingga adanya tumor ganas. Harga selangit pantas diganjar untuk seekor tokek rumahan. Kabarnya tokek dengan bobot lebih dari 3 ons dihargai lebih dari 100 juta rupiah. Sedangkan tokek berbobot puluhan kilogram bisa dihargai miliaran rupiah. Konon tokek besar memiliki pendamping gaib yang tak sembarangan mau menampakkan diri. Dikenal juga memiliki kodam, tokek harus dipanggil lewat meditasi dan ritual magis. Kodam inilah yang mempengaruhi besar kecilnya ukuran tokek dan berakibat ukuran tokek berbanding terbalik dengan beratnya. Tokek hewan nokturnal yang terjaga di malam hari dan terlelap di siang hari, menyimpan misteri pada suaranya. Masih dekat dengan kehidupan aktual, mitos suara tokek masih melekat dalam beberapa keyakinan masyarakat. Ganjil genap suara tokek dipercaya sebagai tanda sebuah kejadian yang menimpa si pendengar suara tersebut. Konon, tokek yang berbunyi ganjil sering dikaitkan dengan keberuntungan. Sebaliknya, tokek bersuara genap erat kaitannya dengan makna buruk. Tokok suara tersebut sering dijadikan tanda-tanda alam mengenai naik turunnya jabatan, hubungan percintaan, bisnis, dan lain sebagainya.
Lazimnya seekor tokek dewasa mengeluarkan suara tokok berjumlah 6-13 kali. Dalam mitos yang berkembang di masyarakat Bali, terdapat 15 arti khusus dengan tafsiran tertentu. Mulai dari jumlah bunyi 1 sampai dengan 15 kali memiliki arti yang berbeda. Jika bunyi tokek jatuh dalam hitungan 16, maka hitungan dimulai lagi dari angka 1. Secara umum, bunyi ganjil diartikan nasib baik, sedangkan nasib bunyi genap diartikan nasib buruk. Setali tiga uang dengan mitos masyarakat Bali, masyarakat Jawa juga mengenal mitos suara tokek telah lama. Suara tokek tak ubahnya sebagai isyarat alam agar seseorang mawas diri dalam menjaga keseimbangan hidup sehari-hari. Sebuah usaha untuk menjalani hidup dengan teliti dan hati-hati. Lantas, sejauh apa budaya Jawa memandang tokek sebagai hewan istimewa? Banyak mitos yang beredar di masyarakat yang tampangnya aneh, mengerikan, ada dibilang anak naga dan sebagainya. Nah, ini ada kepercayaan juga dalam suatu masyarakat bahwa rumah yang dihuni tokek, rumah itu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan ya. Karena rumah yang ditinggali tokek itu suasananya adem, ya. Adem itu nyaman begitu. Kemudian ada potensi-potensi supernatural, makhluk supernatural itu dengan berbagai cara saya kira memberikan satu tanda-tanda kehadiran mereka. Dan tokek inilah yang saya kira seringkali sangat peka ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar itu. Hampir semua budaya memaknai ganjil suara tokek sebagai pertanda baik, sedangkan genap justru lambang pertanda buruk. Hal apa yang menjadi dasar pemikiran bilangan ganjil dan genap memiliki tafsiran berbeda-beda. Selain tanda firasat hidup seseorang, suara tokek dimaknai lebih magis. Konon, dengan adanya pendamping goib atau kodam, sosok tokek disebut memiliki kepekaan menangkap sesuatu yang bersifat mistik. Misalnya kedatangan makhluk astral di sebuah tempat. Benarkah mitos demikian? Tapi berkaitan dengan kepercayaan yang berlangsung, mitos dimanapun itu, bahwa bunyi tokek misalnya dikaitkan dengan ganjil dan genap, memang itu juga variatif sekali ya. Tapi kalau bisa diterangkan, ganjil dan genap suara tokek itu memang cukup beralasan kalau memang orang percaya ya, karena masyarakat Jawa percaya bahwa ada bunyi-bunyian atau hitungan ganjil dan genap itu berbeda. Nah, kalau hitungan ganjil itu memang sebuah tanda-tanda dari alam astral, alam goib yang memang ingin menyampaikan sesuatu ya. Dan biasanya memang informasi dunia alam gaib itu lebih banyak disampaikan misalnya lewat bunyi cecak ya. Ya binatang lain, perkutut dan sebagainya. Bunyi keganjilan berapa, saya kira kalau mau dirinci ada itu. Tapi sayangnya di Primbon nggak ada karena ini berkembang tokek masuk ke rumah itu pada masyarakat urban. Dan itulah pembahasan tentang mitos ganjil genap suara tokek versi on the spot. Diharapkan kita lebih bijak dalam memaknai budaya yang diwariskan turun-temurun. Penampakan sosok bertubuh besar dan sosok menyerupai harimau konon seringkali terlihat di salah satu rumah besar yang terbengkalai di Surabaya. Simak kisahnya dalam 7 misteri tempat terbengkalai di Indonesia setelah jeda berikut.